Halo semuanya, ini Edo dan di video kali ini aku mau ngobrol lebih santai dikit. Jadi di video sebelum ini aku sempat nyinggung dikit masalah upgrade atau beli barang baru. Dan jadi kepikir, wah ini topik yang menarik juga buat dibahas. Bukan mau ngedumel atau apa, tapi lebih buat food for thought gitu. Disclaimer, ini menurut aku dan berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi kalau ada yang merasa beda pendapat, bisa komen di bawah. Dan lumayan aku jadi bisa belajar atau dapat info baru. Jadi sering banget kita dengar kalau ada orang pengen bikin sesuatu, agak beda-beda sih, tapi kurang lebih kalimatnya tuh gini. Aduh, gue pengen bikin video tapi nggak punya kamera. Aduh, pengen bikin musik cover tapi nggak punya mic. Aduh, gue punya ide menarik banget tapi equipment gue kurang bagus jadi nggak bisa eksekusi. Coba gue punya barangnya lengkap. Dan seterusnya. Bener gak? Ini menarik banget. Soalnya emang agak beda-beda, tapi kesamaan dari kalimat-kalimatnya tuh pengen ini, tapi nggak punya itu. Apa itu kalimatnya benar? Sampai batas tertentu ya iya, tapi gini loh, apa yang kita butuhin? Sebenarnya kalau kita coba bedah, sebasic-basicnya nih, kalau kita lagi mau bikin konten berupa foto atau video, yang kita butuhin tuh apa? Alat buat ngerekam gambar, sama suara, sama internet buat upload. Dan kebetulan banget biasanya sih kita semua masing-masing punya alat yang bisa ngelakuin itu di kantong kita masing-masing. Namanya smartphone. Ini loh, barang yang bisa dipakai buat ngerekam foto, video, buka sosmed, dan kebetulan sih bisa nelpon juga. Mungkin emang bukan yang paling bagus atau apa, tapi kalau itu barang yang paling bagus yang kita punya, ya kenapa enggak kan? Dan zaman sekarang juga HP-HP udah bagus semua kameranya, jadi bikin aja dulu. Target kita kan cuma, tanda kutip ya, bikin suatu karya yang lebih baik daripada yang udah pernah kita bikin sebelumnya. Sampai sini masih sependapat, kita lanjut. Kenapa kita mau upgrade? Jadi kita sambil pendapat dulu ya. Kalau menurut aku, dan aku pernah singgung juga di video sebelumnya, upgrade itu ada dua macam. Yang pertama, bikin produksi makin bagus. Yang kedua, bikin produksi makin cepat atau makin gampang. Dan biasanya sih alasan yang pertama nih lebih sering kita temuin ya. Jadi pengennya kita jadi bisa bikin sesuatu yang lebih bagus. Apa bener yang kita beli suatu barang pasti akan jadi auto bagus? Waduh, ternyata selain perlu beli kamera, perlu lighting juga, audio juga perlu diurus. Waduh, perlu mic nih. Ternyata mic-nya perlu audio interface. Wah, mic-nya ternyata perlu dimonitor. Takut picking. Perlu beli headphone lagi. Dan seterusnya, nggak bakal kelar-kelar itu kalau diikutin terus. Terus udah beli itu semua, hasilnya ternyata masih kurang bagus. Terus masa mesti mau nyalain alatnya? Coba gua punya... Buat ngebahas ini lebih lanjut, ada sebuah kalimat yang menurut aku sangat tepat sasaran dari MKBHD, seorang YouTuber tech yang mantep banget. Kalimatnya tuh kayak gini: expectation is the thief of joy. Sekali lagi, coba diresapin ya. Expectation is the thief of joy. Jadi kurang lebih semua kekecewaan kita tuh dihasilin sama diri kita sendiri, karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi atau berlebihan gitu dibandingin realitanya. Jadi kayak pas baru mulai tuh punya bayangan tersendiri kayak, aduh, kalau gue punya ini, bikinnya bakal begini, hasilnya bakal begini. Ada sentimen dan bayangan tertentu lah sama ekspektasinya kan. Hasilnya tuh kayak gini. Dan sebenarnya ya kayak juga, bikin mah bikin aja. Apalagi kalau itu karya pertamanya. Hasilnya kalau nggak jelek, ya biasa aja. Serius, coba tanya ke semua pekerja kreatif. Yang nggak mesti pekerja kreatif sih, di bidang apapun, nggak bakal ada yang pernah puas atau bangga sama karya pertama mereka, project pertama. Kayak kalau ntar udah jalan 3 tahun nih misalnya, terus masih ngerasa karya dia 3 tahun yang lalu itu bagus, kayaknya ada yang salah. Dan ini sebenarnya bisa berlaku di berbagai macam hal yang kita lakuin, tapi buat ngebatasin dikit di video ini. Contoh misalnya ini dua monitor di belakang. Ini HS8. Menurut aku suara yang dihasilin sih oke banget ya. Frekuensi cukup clear, low frekuensinya juga walaupun ini nggak pakai subwoofernya. Dan so far so good. Dan mungkin ini bentuknya familiar banget ya. Kalau kalian pernah ke studio rekaman, biasa minimal ada 2 pasang monitor. Ada monitor bagus dan monitor jeleknya, buat jadi referensi gitu. Dan biasanya si HS8 ini jadi referensi buat monitor jeleknya di studio-studio itu. Dan sebenarnya bisa aja kalau disamain sama statement tadi, wah coba gue punya monitor kayak di studio A, pasti hasil mixing masteringnya bakal jadi jauh lebih bagus, lebih mantep, dan seterusnya. Kedengaran lebih baik, coba di kalimat barusan itu tadi, kata monitor ini diganti kamera, dan studio A-nya diganti sama nama seorang YouTuber, videographer, atau apapun lah. Kedengaran familiar kalimatnya? Jadi gimana? Apa perlu upgrade barang-barang kita? Menurut aku sih pasti perlu. Yang lebih tepat tuh kapan? Walaupun dari tadi aku ngomong gitu, bukan berarti aku berpendapat kalau equipment tuh nggak ngaruh ya. Itu ngaruh banget. Kalau nggak bakal ada yang beli itu barang mahal-mahal semua. Cuman lebih ke kayaknya nggak pas gitu kalau kita ngebandingin kita sama orang lain. Kayak bandinginnya harusnya ya sama foto atau video atau musik atau apapun lah karya kita yang sebelumnya. Dan sebelum ngomongin barang, yang harus di-upgrade jelas orang yang, jadi kita ya nge-upgrade diri kita terus lah. Sambil kita upgrade diri kita terus, kalau ngomongin barang, momen yang
pas itu, pertama pas ada budget, jelas ya mau ngomong A, I, U, E, O. Kalau orangnya ada budget, apalagi kalau ada uang lebih ya kenapa enggak. Kalau nggak ngerti pun nanti habis beli bisa dipelajarin, nggak ada yang salah sama itu, bagus banget malah dong. Tapi kalau budget pas-pasan nih dan mesti milih-milih, kayaknya waktu yang upgrade tuh pas udah bisa beli buat tujuan yang spesifik kayak gini. Maksudnya misalnya ini lensa Sigma 16mm f1.4 si A, skenario 1 nih, aku mau beli lensa ini soalnya kualitas lensanya bagus, ya itu alasan yang valid sebenarnya ya. Kalau nggak bagus ya jangan dibeli. Tapi coba si B, skenario 2, aku mau beli lensa ini karena aku pengen lensa yang wide tapi tetap bisa ngasih separasi sama backgroundnya karena bukannya lebar, jadi tetap ada depthnya dengan view yang wide. Berasa bedanya nggak kira-kira pas si A sama si B beli, habis mereka beli yang bisa pakai barang yang lebih baik mana? Sebenarnya ini bisa diterapin ke semua barang sih ya, tapi ini buat contoh aja. Kesimpulan, ini aku nggak ada masalah sama apa-apa sama upgrade barang ya, aku pun juga berusaha upgrade barang-barang karena emang itu berpengaruh banget. Tapi ya intinya sesuaiin aja sama keadaan dan nggak mesti juga. Yang penting ya itu jangan dijadiin alasan aja karena menurut aku kurang valid ya, semua juga udah bagus sekarang. Aku juga pernah berapa kali ngepost story dan pertanyaan yang paling sering adalah pakai kamera apa bro? Shocking ya. Dan kadang aku kan pakai HP, pasti tanya gitu, aku jawab misalnya pakai kamera Sony Alpha 6400 dan jawabannya oh gitu, pantesan. Nah loh, jadi sebenarnya butuh ini atau pengen ini itu. Butuh dan pengen kan dua hal yang berbeda nih. Jangan lupa ini buat aku sendiri juga, yang perlu di-upgrade terus tuh kitanya, bukan barangnya. Dan pas beli barang nggak mesti yang paling baru, yang paling canggih, karena kalau keluar barang baru bukan berarti barang yang lama jadi jelek. Sekali lagi, kalau keluar barang baru bukan berarti barang yang lama jadi jelek. Jadi waktu mau beli suatu barang, kayak ini hal yang bisa dipertimbangin banget. Apalagi sekarang kayak semua barang juga udah bagus, kayak harga makin lama makin turun. Gak ada alasan lagi kayaknya kalau equipmentnya jelek. Aku nggak bilang aku nggak ngelakuin ini semua, aku pun berusaha buat nggak beralasan ini itu kalau lagi pengen bikin sesuatu. Semoga ini bermanfaat dan bisa jadi suatu pemikiran aja buat kita. Thank you, see you on the next video.